Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tutorial pembuatan kisi-kisi soal. Nah, yang merupakan tugas UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran. Baik, kita harus mengetahui dulu apa itu kisi-kisi soal. Jadi, kisi-kisi soal merupakan kerangka dasar yang dibuat untuk menyusun soal ujian yang tujuannya memberi gambaran tentang bentuk soal dari materi yang akan diujiankan. Nah, jadi sebelum membuat kisi-kisi soal, terlebih dahulu kita harus menyelesaikan administrasi seperti RPP, silabus, dan lain-lain. Baik, langsung saja. Yang pertama, yaitu kita harus menuliskan judul. Jadi, langkah pertama itu judulnya kita akan membuat kisi-kisi soal apa. Di sini kita akan membuat kisi-kisi soal penilaian per kompetensi dasar atau penilaian harian. Langkah kedua yaitu mengisi identitas. Nah, di sini kita akan menggunakan mengambil dari buku kelas 4, kemudian semester 1, tema 4 yang judulnya berbagai pekerjaan, subtema 2 yaitu pekerjaan di sekitarku. Nah, langkah ketiga yaitu membuat tabel. Di sini ada 6 kolom ya, ada 6 kolom. Kolom pertama itu untuk nomor dan kolom kedua itu muatan pelajaran yang terdapat di buku guru ya. Di sini ada 5 muatan pelajaran, yaitu ada PPKN, Bahasa Indonesia, IPS, SBDP, dan IPA. Kolom ketiga yaitu kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar ini dari mana? Jadi kompetensi dasar ini bisa kita ambil dari silabus yang sudah kita buat atau yang ada di silabus. Ini contohnya silabusnya, atau bisa juga kita ambil dari buku guru. Nah, ini adalah contoh, ini adalah buku guru tentang pemetaan kompetensi dasar. Jadi langsung saja kita terapkan ya, kita salin. Kita ambilnya dari silabus saja. Jadi kompetensi dasar ini kita isi dari silabus. Nah, ini silabusnya. Jadi yang berwarna kuning ini nanti kita akan salin. Untuk PPKN itu kompetensi dasarnya 3.1. Nah, 3.1 yaitu memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Kemudian bahasa Indonesia itu 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra dalam kurung cerita, dongeng, dan sebagainya. Kemudian ilmu pengetahuan alam 3.8 itu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Nah, seterusnya sampai ke yang terakhir yaitu SBDP. Langsung saja kita salin ke kompetensi dasar yang ada di kisi-kisi soal. Di sini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sudah diisi semua ya. Dari 1 sampai 5, semua muatan pelajaran sudah diisi. Selanjutnya untuk kolom ketiga yaitu indikator soal. Jadi indikator soal itu pengembangan dari kompetensi dasar atau yang nantinya akan dijadikan butir soal, yang akan menjadi butir soal. Jadi di sini kita akan membuat indikator soal. Dari mana? Dari RPP. Kita bisa melihat referensinya dari RPP atau dari buku guru juga. Nih, biasanya itu ada di bawah di sini. Nah, ini di sini ada nih tujuan pembelajaran. Jadi di buku guru itu tujuan pembelajaran kalau mau lihat. Nah, langsung saja kita buat, karena kompetensi dasarnya itu memahami
Hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Kita buat indikator soalnya. Disajikan soal siswa mampu menjelaskan makna. Karena ini mengenai simbol, jadi kita harus ada kata simbolnya. Dari simbol rantai dalam Pancasila. Nah, ini indikator soalnya. Bentuk soalnya apa? Nah, bentuk soal itu sebenarnya bisa berupa pilihan ganda, esai, atau isian ya. Nah, ini kita akan buat isian. Karena ada kata menjelaskan. Bobotnya berapa? Bobotnya untuk isian itu 5, kita kasih 5. Dan nomor soal ini sebetulnya itu tergantung kita mau nomor berapa meletakkannya. Karena tidak harus beraturan, tapi jika ingin lebih mudah kita boleh diurutkan saja. Selanjutnya kita kembangkan lagi untuk soal nomor 2 misalkan, yaitu disajikan soal siswa mampu menyebutkan 3 contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembuatan indikator soal juga harus menggunakan kata kerja operasional. Ya, biasanya yang digunakan adalah taksonomi Bloom. Nah, di situ ada ranah kognitifnya apa, levelnya berapa, seperti itu. Jadi kita bisa lihat di situ. Nah, ini juga isian. Kemudian bobotnya juga 5 dan nomor soalnya 2. Begitupun seterusnya. Jadi nanti kita tinggal buat saja, kita kembangkan lagi apa yang akan ditanyakan. Seperti itu. Dan begitupun dengan muatan pelajaran lain seperti bahasa Indonesia, kita tinggal melihat kompetensi dasar yang telah tersedia di silabus atau di buku guru. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian. Nah, ini sudah diisi semua, jadi kita tinggal mengembangkan saja dan ini indikator soalnya. Jadi mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tinggal kita save.